Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semua. Pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026. Kita sekarang berada di kebun buah unggul Nusantara yang berlokasi di Desa Tugu Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura. Teman-teman semua, saya akan mereview tanaman buah saya yang berada di kebun ini. Tanah ini luasnya sekitar 1 hektar. Di sini ada tanaman durian, alpukat, nangka merah, sirsat, madu, klengkeng, kuangpet, kemudian mamai sapote jenis lorito, kemudian mangga kiaojai, ada juga matua, ada juga leci kom khusus dataran rendah, ada juga sirkai jumbo pisang, nangka merah madu ya. Dimana teman-teman semua, untuk durian di sini ini ada 4 varietas ya. Yang di depan kita ini adalah durian musangking. Durian musangking ini ditanam tanggal 8 Februari 2024. Jadi ini udah berumur 2 tahun 2 bulanan teman-teman ya, sampai dengan hari ini ya, hari Kamis tanggal 26 Maret 2026. Ini juga bersamaan dengan nangka merah madu waktu itu ditanam ya. Kemudian selain durian musangking ini ada juga durian bawor, durian duri hitam, dan super tembaga. Dimana ditanam juga bersamaan waktu itu ya untuk durian bawor, kemudian blackthorn, duri hitam, dan super tembaga. Namun waktu itu mati ya untuk 3 jenis ini ya, kecuali yang musangking ini ya, mati karena ada yang kelihatannya kena musuh akar ya, karena telat dalam pembongkaran ring penyiraman pada saat awal musim hujan, sehingga tergenang air dan terserang busuk akar. Dan alhamdulillah setahun berikutnya durian bawor ya, ini bawor, kemudian duri hitam dan super tembaga saya sulami ya tanggal 25 Januari 2025. Jadi untuk durian bawor, blackthorn atau duri hitam dan super tembaga ini udah berumur sampai dengan hari ini sudah 14 bulan. Hari ini udah masuk bulan ke-15 ya, karena nanamnya tanggal 25 Januari 2024. Di sini juga ada tanaman alpukat teman-teman ya. Ada 102 plences tanaman alpukat di sini yang ditanam tanggal 31 Desember tahun 2022. Ini udah masuk tahun keempat ya ini ya. Ini yang ditanam pertama dulu ya, tanggal 25 Desember 2022. Kemudian yang 101 plences tanam seminggu kemudian tanggal 31 Desember 2022. Dari 102 ini mati 1 ya, alpukat varietas Roro Subaka, dan sudah saya sulami ya. Sudah saya sulami setahun kemudian ya. Jadi untuk alpukat ini udah masuk tahun keempat dan sudah ada beberapa varietas yang berbuah, diantaranya alpukat Miki dan Roro ya, Roro Subaka. Ada 1 yang berbuah jenis Markus, namun rontok bunganya ya. Jadi dari 102 ini ada 6 varietas teman-teman, 6 varietas alpukat. Yang pertama adalah utara ini adalah alpukat Markus atau kendil, kemudian di selatannya
alpukat Mickey. Kemudian di selatannya ada alpukat alligator. Kemudian lanjut di selatannya ada alpukat kelut. Setelah kelut, alpukat Roros Baka, dan selatannya ada alpukat SWY 02 dan SWY 01. Nah, nanti di sebelah timur ini teman-teman, ini udah saya tebang ya jatinya ya. Ini akan ditanami dengan alpukat juga ya, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan di lahan saya ini bisa berjumlah 200-an plences alpukat. Kemudian ini ada jalan tengah ya. Ini ada jalan akses keluar masuk, lebarnya sekitar 7-8. Nanti di sebelah utara jalan ini saya tanami dengan durian ya. Bisa duri hitam, musangking, atau bawor, atau suku tembaga. Dan ini teman-teman, ini adalah tandon air kapasitas 12.000 liter teman-teman ya. Karena sekali penyiraman bisa ratusan liter. Dan sekarang udah mau masuk musim kemarau. Berdasarkan info dari BMKG, tahun ini ada El Nino, artinya kemarau panjang teman-teman. Sehingga kita harus persiapkan penyiramannya. Di selatan sana ada mesin sibelnya, kedalaman sekitar 90 meter ke dalam perut bumi. Oke, kita review aja teman-teman ya. Dan kemarin teman-teman, tanggal 7 Maret udah dipupuk dengan NPK 16 dan Karate plus Borone. Dimana untuk durian musangking dosis NPK 16 8 sendok, dan Karate plus Borone 2 sendok. Sedangkan yang selain durian musangking dosisnya sama ya. Untuk NPK 16 4 sendok dan Karate Borone 1 sendok. Kemudian seminggu kemudian tanggal 15 Maret 2026 saya pupuk dengan magnesium sulfat dan KNO3, dimana dosisnya untuk durian musangking karena udah masuk umur 3 tahun ya, tahun ketiga, saya kasih dosis magnesium sulfat 4 sendok dan KNO3 4 sendok. Sedangkan selain durian musangking dosisnya sama ya, per pohon magnesium sulfat 2 sendok dan KNO3 2 sendok. Ditabur kemudian saya siram ya. Jadi yang dipupuk magnesium sulfat dan KNO3 merah khusus durian, kemudian alpukat yang kecil, kemudian nangka merah, kemudian mamai sapote, kemudian lecikom, kemudian mangga kiojai, matwa, sisat, madu, dan kelengkeng ya, dan kelengkeng. Yang lainnya belum nggak saya pupuk karena lumayan harganya teman-teman. Oke, ini durian bawor. Durian bawor ini udah masuk, ini sekarang bulan ke-15 ya hari ini ya, karena ini ditanam tanggal 25 Januari 2025. Alhamdulillah ini udah mulai keluar ya daun mudanya ya, tunas daun mudanya. Dan kemarin sempat menguning, alhamdulillah ini udah mulai menghijau ya daunnya ya, setelah kita treatment dengan pupuk magnesium sulfat KNO3 setiap bulan. Karena kemarin curah hujan cukup tinggi teman-teman. Oke, nah ini ya, mudah-mudahan ini tunas daun mudanya mudah-mudahan segera mekar teman-teman. Habis pembuatan video ini akan segera saya dangir ya, tak lagi ya, untuk durian ini ya, 4 varietas durian ini ya, hingga nanti perakarannya bisa berkembang lebih cepat lagi teman-teman. Karena kuncinya juga di pendangiran tanah teman-teman. Ini bawor, mudah-mudahan tunas daun barunya segera tumbuh lagi teman-teman. Oke.
Oke, lanjut ya, kita review ke alpukat. Paling utara ini adalah pukat Markus. Mudah-mudahan segera buah tahun ini ya, karena udah masuk tahun keempat ini udah. Untuk semua varietas alpukat saya teman-teman, terutama Markus ini udah gede-gede batangnya. Nah ini udah pemasangan ring baru teman-teman. Ini udah pemasangan ring baru nih, dan udah pembersihan ya, tinggal kira-kira 30% yang belum ya. Tapi untuk pemasangan ring penyiraman, nah ini udah 100% selesai. Nanti lanjut setelah lebaran ketupat teman-teman. Ini udah besar nih. Paha saya kalah besarnya teman-teman. Mantap, Markus besar. Tingginya udah 3-4 meter rata-rata teman-teman untuk Markus nih. Bagus, ini habis dibersihkan ya, tapi belum selesai, baru 70%. Nah ini Markusnya, tingginya udah 4 meteran teman-teman. Udah saatnya di pruning nih teman-teman. Mantap. Dan ini gazebo ukuran 3x5 meter ya, berbahan jati nih, bisa muat sekitar 30 orang teman-teman. Ini menghadap ke selatan teman-teman. Nah lanjut ya. Nah ini sekarang kita ke durian musangking. Durian musangking ini udah berumur 2 tahun 2 bulan teman-teman. Tingginya udah sekitar 3 meteran teman-teman. Mantap. Dan ini alhamdulillah sudah sedang tumbuh tunas daun baru teman-teman. Barakallah. Kemarin magnesium sulfat dan KNO 3 saya kasih, saya tabur di durian musangking ini masing-masing 4 sendok. Kemudian dikocor dengan air, dihidupkan ya, air kerannya itu ya, sehingga langsung larut, diserap oleh akar tanaman durian ini teman-teman. Mantap nih. Daunnya udah hijau dan segar teman-teman. Kemarin hujannya sempat turun di sini ya, deras ya, beberapa hari yang lalu ya. Tanahnya masih basah, jadi kita nggak perlu siram teman-teman. Oke, dan udah saya pruning ya, mudah-mudahan tahun depan, tahun 2027 bulan Agustus sudah mulai belajar berbunga teman-teman. Mudah-mudahan ya, karena udah berumur 3,5 tahun per Agustus tahun depan 2027. Nah ini percabangannya bisa dilihat ya. Ini udah besar-besar, tempatnya buah udah siap ya. Nah ini daunnya udah keluar tunas daun baru teman-teman. Nih, kita lihat ya cabang bawahnya udah besar teman-teman. Nah ini mantap nih, besar nih, udah sebesar jempol nih. Mantap, tempatnya buah udah keluar tunas daun baru, alhamdulillah ya. Nanti kita dangir habis ini teman-teman. Ini tunas daun barunya. Tunas daun barunya ya, kita lihat dari sini ya. Alhamdulillah nih udah hijau dan muncul tunas daun baru lagi. Alhamdulillah, barakallah. Luar biasa di atas tuh tunas daun barunya teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah itu mantap. Dilihat tunas daun barunya.
luar biasa. Musang King umur 2 tahun 2 bulanan, ditanam tanggal 8 Februari tahun 2024, teman-teman. Mantap, barakallah. Oke, lanjut ya. Kita alpukat Markus, harga pertama. Ya, harga pertama paling barat Markus. Kita lanjut larikan kedua ya, masih alpukat Markus. Arah selatan, teman-teman. Ini kalau bersih begini bagus ya dilihatnya ya. Udah dibabat ya kulmanya atau rumputnya. Mudah-mudahan segera tuntas 100% ya, tinggal 30% ya. Termasuk pendangiran di dalam merah perakaran atau penyiraman. Belum selesai ya, baru 65% kelihatannya. Oke, lanjut ya. Kita bergerak ke arah timur. Ini tinggi rata-rata tanaman alpukat Markus udah 3 meter 4 meter, teman-teman. Mudah-mudahan segera buah ya, karena batangnya udah besar-besar. Batang, teman-teman, besar-besar. Nah, ini di paling timur, larikan kedua, sepertinya alpukat Miki ya, dari daunnya ya. Nanti kita lihat kalau udah berbuah apakah ini Miki atau Markus. Oke, lanjut. Larikan ketiga 34, ini adalah alpukat Miki, teman-teman. Miki sudah beberapa pohon berbuah ya. Ada juga yang sudah berbuah yang kedua. Nah, ini berbuah, teman-teman. Nih, larikan ketiga paling timur berbuah 1, kemudian 2 biji. Ini buah pertama ini. Nah, mantap. Jos Miki. Lanjut. Nah, ini juga. Nah, ini Miki nih. Ini Miki, tinggi udah 4 meteran ya. Ini berbuah kedua kalinya nih Miki yang ini. Kita lihat buahnya udah besar-besar, teman-teman. Nah, ini nih, mantap nih Miki. Ini sampai nyentuh tanah buahnya. Ini saking besarnya. Nah, ini mantap Miki. Ini juga, teman-teman. Ini Miki. Ini juga. Ini ada 4 di pohon yang ini, teman-teman. Mikinya. Iya, lanjut. Nah, ini besar nih batangnya, teman-teman. Tuh, mantap. Tuh, akar tambinya tuh saya biarin supaya sehat ya, karena menurut senior-senior dan pakar tanaman buah tuh harus dibiarin. Oh, 5 sama ini, teman-teman. Kecil 1 nih, 5. Nah, ini. Lanjut, yang ini juga buah kedua. Di sebelah baratnya Miki. Ini ada 7 kalau nggak salah nih buahnya. Kita lihat, teman-teman. 1, nah ini 2, 3, 4. Ini besar. 4. 5. 6.
Ini lagi ya. 5. Ya itulah kira-kira ya. Bentar yang bisa kelihatan. Lanjut ya ke baratnya, tarikan ketiga ya, masih alpukat Mickey. Ini sebetulnya dulu buah teman-teman, cuman rontok Pak ya, tidak kelihatan buahnya. Ya nggak apa-apa, yang jelas sudah berbuah itu ya kemarin ya. Mudah-mudahan buah kedua lebih lebat. Lanjut lagi yang keempat ya, masih alpukat Mickey. Nah ini teman-teman, tarikan keempat alpukat Mickey. Ini dulu pernah berbuah, ini sama ini, tapi rontok teman-teman. Buah pertama. Nah di timurnya ini udah buah kedua teman-teman. Kalau nggak salah kemarin ada satu lain ini. Ada satu, alhamdulillah masih bertahan. Nih, Niki, ini dulu ada satu tahun kemarin panen di situ 1 biji ya, Niki. Tapi kemarin saya coba pakai MKP teman-teman. Tahun ini saya belas nggak pakai MKP. Kita akan lihat kalau berbuah alami seperti apa teman-teman. Larikan keempat kita lanjut larikan kelima ya. Larikan kelima ini aligator. Ini alhamdulillah yang paling timur. Dulu ini sempat merana, sekarang udah subur ya. 1, 2, 3. Itu kelut yang itu. Alhamdulillah udah subur. Setelah kita dangir dan kita pupuk, kita treatment dengan magnesium sulfat, KNO3. Dan rajin didangir juga. Larikan kelima alpukat aligator. Ini paling tinggi teman-teman, alpukat aligator. Mudah-mudahan segera buah ya. Ini tingginya udah 3,5 meteran ya, hampir 4 meter ya. Kita lihat yang bawahnya. Wih, alhamdulillah udah besar teman-teman. Udah bisa nih nanti buah ini, karena udah masuk tahun keempat aligator. Mudah-mudahan segera buah teman-teman. Nah ini buah ya, coba kita lihat ya. Nah ini buahnya, kita lihat ya. Kita lihat apakah ini buah. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah ini teman-teman. Oke ya, sambil lalu review, kita lihat nanti beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan buah ya itu ya. Tarikan kelima alpukat aligator. Ini paling barat. Lubangnya dulu untuk alpukat ini saya bikin ukuran 1 meter 1 meter 1 meter teman-teman. Ini lanjut tarikan ke 6 masih alpukat aligator paling barat. Dan campuran medianya ada arang sekam ya, ada arang sekam, dolomit, NPK 1616, furadan atau dezenon, dan antrakol ya. Untuk cirikai jumbo ini udah umur lebih dari 10 tahun dan udah sering berbuah. Ini udah saya panen beberapa kali teman-teman. Mantap. Aligator tarikan ke-6. Dan sekarang aja udah sedang berbuah ini. Ini sedang berbuah. Lah ini buahnya, cirikai jumbo. Tuh cirikai jumbo. Saya dulu beli di Ponorogo bibitnya. Teman-teman. Nah ini aligator udah sehat ya, cabangannya kompak. Nanti kita pruning teman-teman. Untuk pisang juga udah berbuah nih, ada pisang raja, pisang kepok ya, pisang tanduk, pisang susu. Kemarin panen 2 ya, pisang raja ya, 2 pohon ya. Nah ini
Mudah-mudahan segera matang nih. Mungkin nggak nyampe sebulan lah ini bisa panen, teman-teman. Nah itu lagi buah juga tuh pisang. Nah ini berbuah. Terus yang kalau nggak salah sana juga buah tuh. Kalau nggak salah ya. Yang ini jelas berbuah nih. Nggak tahu nih pisang apa nih. Lanjut ya, harikan ke-7. Alpukat Kelut. Nah ini dulu merana teman-teman, kena jamur kelihatannya ya, jamur akar ya. Sekarang alhamdulillah udah subur nih, mantap. Kelut, larikan ke-7. Nih arah utara teman-teman. Kita lihat penampakannya dari sini. Oke, bagus. Larikan ke-7, alpukat kelut. Paling barat. Mudah-mudahan alpukat kelut juga segera berbuah teman-teman ya. Dari sini larikan ke-7 alpukat kelut. Ini harganya bisa 100.000 per biji ya. Ini endemik asli dari Kediri ya, Pak Agus Kediri. Oke, arah timur. Nah itu yang belum dibabat ya, terasnya yang ketiga. Kemudian untuk dangirnya belum nih, sampai larikan sampai terasnya yang kedua. Yang sempat kebakaran dulu ya. Nah ini 1, 2, di selatan juga ada. Alhamdulillah udah tumbuh subur ya. Karena kita segera tangani dengan sekat bakar. Kebakaran di sini biasanya bulan September teman-teman, sehingga sebisa mungkin sebelum September udah kita bersihkan, kita babat dan kita buat sekat bakar, sehingga api tidak sempat menjalar teman-teman. Kita lanjut ya. Kita ke larikan ke-8 alpukat kelut. Jalan tengah udah saya perlebar 3 meteran udah. Larikan 8, kita coba lihat dari barat ya. Ini dulu batu dalam kedalaman lubangnya cuma dapat 80 cm, cuman kanan kirinya bisa lebih 1 meter teman-teman. Kelut karena batunya batu besar. Oke, tarikan 8 alpukat kelut. Ini yang 2 ini yang paling bongsor ya, mudah-mudahan segera buah ini. Lah ini, mudah-mudahan segera buah. Ini bongsor nih, alpukat kelut. Kita lihat batangnya. Nah, ini besar, mantap teman-teman. Kelut. Tingginya ini yang 2 udah sekitar 3 meter sampai 4 meter teman-teman. Oke, mantap. Lanjut ya, tarikan 8 alpukat kelut. Ini juga udah subur teman-teman ya, paling timur nih bagus sudah. Nah tuh udah mulai kompak percabangannya. Alpukat kelut tarikan 8. Lah ini pepaya, ini pisang tanduk ya dari Lumajang ya, ada 5 di sini kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan segera buah ya. Ini dulu pernah berbuah nih. Kelihatannya yang itu udah mau berbuah. Oh belum ya, belum kelihatannya. Dulu ini udah pernah berbuah nih.
Ini saya dapat dulu di tengah, kemudian saya pindah bibitnya tumbuh secara alami nih teman-teman. Pisang kepok. Lanjut ya. Tarikan 9, alpukat Roro Subaka. Ada 4 larik sini ya, atau 24 plences Roro Subaka. Dan ini yang sudah berbuah kedua. Udah besar-besar. Kemarin sempat saya petik lagi 1 biji tadi dicoba di rumah ya. Mantap ya, cuman belum maksimal tuanya. Sekitar 80% karena belum 9 bulan. Jadi kalau mau maksimal teman-teman, buahnya ditunggu sampai 9 bulan teman-teman. Nih, kita lihat batangnya yang besar. Oh mantap, ini buahnya banyak teman-teman. Coba kita hitung yang besar-besar ya, karena selain yang besar ini juga ada yang pentil nyusul ya buahnya ya, susul menyusul nih buahnya. Nah, yang kalau yang besar-besar ada lebih 20. Coba kita hitung ya. Satu ini gede nih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ini besar nih. 7, 8. Gede ini udah sekilo nih. 9, 10, ini gede banget nih. Wes 10 lebih. Sorry 1 kilo lebih nih. Gede. Mantap. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11 ini sampai nyentuh tanah nih. 11. Gede juga nih. 11. Besar 13, 14, 15, gede. Kemarin yang dipanen di sini kalau nggak salah nih teman-teman, 1 lain ini. Ini dipanen 1 ya, cuman kurang maksimal teman-teman. 15, 16, gede. 17, mantap nih. 18, 19, gede-gede, sekiloan teman-teman. 20, nih 21, gede. Wes. 22, ini nggak kelihatan nih. 22, 23, 24. Nah ini yang kelihatan ya. Nggak kelihatan saya nggak tahu ya, tapi kelihatan banyak nih. Belum lagi yang mentil-mentil teman-teman, banyak nih. Mentil-mentil nih. Coba kita lihat ya. Mentil-mentil. Nah ini 25 sama ini nih. 26 banyak. Yang pentil-pentil teman-teman. Nah kayak gini nih. Nah ini yang pentil-pentil nih belum dihitung nih. Susul menyusul. Nah ini yang pentil-pentil nih kayak gini. Terus di atas tuh. Ini teman-teman. Jadi Roro ini kelebihannya dia berbuahnya susul menyusul teman-teman. Nah, tuh. Dia nggak, mudah-mudahan dia nggak berhenti buahnya gitu ya. Cuman kita harus jaga nutrisinya ya, jangan sampai kekurangan ya. Karena dia ketika berbuah maka tentu serapan nutrisinya akan maksimal ya, diserap oleh buah ya, sehingga harus kita penuhi kebutuhan nutrisinya. Mantap Roro Subaka. Saya dulu beli bibitnya online ya, harganya 65.000, sedangkan
SWY 01, SWY 02 harganya 150.000 per plences. Oke, lanjut ya, tarikan 9 Roro. Ini Roro Subaka udah bagus, mantap. Lanjut, ini beberapa pohon ya di sini. Dari 102 seingat saya udah lebih 25 pohon yang berbuah, baik itu Miki, Roro, dan Markus, satu pohon yang belajar berbuah. Oke, ini juga ada yang sedang belajar buah. Tarikan 9 Roro Subaka. Ini yang kebakaran kemarin, sekarang udah sehat ya. Ini. Lanjut larikan 10 masih Roro. Ini juga kebakaran dan cepat berbuah kemarin ya. Cuman rontok juga ya, belajar. Gak apa-apa teman-teman. Nah ini yang berbuah, buah pertama, dan alhamdulillah masih lengket buahnya ya. Kita lihat. Ini mungkin sudah 2 bulanan ya. Ini kita tunggu 7 bulan kemudian teman-teman, sampai betul-betul tua. Nah ini buahnya lumayan nih. Buah pertama udah, kalau 10 biji ada kelihatannya sama ini nih. Nah, buahnya mantap. Lah timurnya ini buah kedua teman-teman. Kemarin sempat saya panen juga ya, ada 2 yang besar. Ini ada 1. Wah itu jatuh tuh, jatuh, kemudian itu yang gede, kemudian yang pentil-pentil nyusul nih banyak nih. Nah nyusul, nah ini teman-teman, nah nyusul nih banyak nih. Nah ini nyusul buahnya. Oke, buah kedua Roro Subaka. Mantap, Roro Subaka tarikan 10. Lanjut ya timurnya ya. Nah ini yang sempat kena penggerak batang, namun sudah sembuh teman-teman. Bekasnya penggerak batang sudah sembuh alhamdulillah. Paling timur tarikan 10. Roro Subaka, daerah selatan teman-teman. Coba lihat viewnya. Ini pepaya California berbuah juga ya. Sudah saya sering panen di sini ya. Ditanami alpukat, pepaya California udah umur 2 tahunan, dan sebagian udah mati ya. Sebagai selingan aja teman-teman. Arah barat ya ini ya. Ini yang buah banyak, buah kedua. Yang tadi kita hitung buahnya ya. Ini arah utara. Coba nanti yang jatuh kita bawa pulang ya, alpukatnya. Mudah-mudahan matang teman-teman. Lanjut tarikan 11-12 masih alpukat Roro Subaka. Ini di batu, cuman alhamdulillah lubangnya bisa kami bikin 1 meter, 1 meter, 1 meter. Alhamdulillah. Di teras yang ketiga ini belum ya, untuk pendangiran dan pembersihan gulma belum. Nah ini alhamdulillah berbuah dan masih lengket buahnya teman-teman. Nah ini buah kedua sebetulnya, kan buah pertama rontok semua kemarin. Nah ini Roro Subaka. Larikan 11. Lanjut ya, di larikan ini juga ada yang berbuah. Ini alhamdulillah juga sudah melebihi preki tingginya yang ini.
Dulu ini kecil teman-teman ya. Alhamdulillah memang harus open telaten kita ya, dan konsisten dalam perawatan ya, selama plus minus 3-5 tahun lah. Nah di usia 3 tahun sudah ada yang berbuah teman-teman. Ini tarikan 11. Nah di sini ada yang berbuah teman-teman, satu. Alhamdulillah ya. Kita lihat. Oh ini nih buahnya teman-teman. Oh dua teman-teman. Satu, alhamdulillah nih. Satu, dua. Ya ini teman-teman, alhamdulillah. Dua buah masih bertahan. Barakallah. Tarikan 11. Ke utara nih. Nah, sini ini pisang tanduk 1, 2, 3 di bawah juga masih ada. Lanjut ya. Nah ini yang sulaman teman-teman, Roro Subaka. Ini sulaman satu-satunya dari 102, mati satu. Alhamdulillah udah saya sulami, ini sulamannya udah bagus. Roro Subaka. Mantap. Lanjut ya, tarikan 12 masih alpukat Roro Subaka. Di sini juga masih ada satu ya, yang cepet buahnya. Wah, jatuh teman-teman. Jatuh buahnya. Buahnya jatuh. Nggak tahu, busuk mungkin ya. Saya belum tahu. Kita lihat. Jatuh nggak apa-apa, yang penting udah belajar buah. Buktikan alpukat Roro genjah ya. Lanjut ke barat, tarikan 12. Alpukat Roro Subaka. Larikan 12, alpukat Roro Subaka. Lanjut larikan 13. Sini ada SW02 dari 6 plences. Di sini ada 5 plences yang graftingan sendiri teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini graftingan sendiri teman-teman. Dan yang itu pernah berbuah, berbunga cuman rontok. Belajar. Alhamdulillah nih graftingan sendiri SW02. Tarikan 13. Udah waktunya semprot lagi teman-teman, ini udah 2 minggu. Nah ini yang berbuah dulu ya, belajar ya. Cuman rontok ya teman-teman. Ini hama-hama begini karena juga rumput teman-teman, lembab nih. Nah, ini. Udah waktunya semprot. Lanjut. Tarikan 13 SW02. Graftingan sendiri. Nah ini yang dulu kritis, alhamdulillah kita selamatkan teman-teman. SW02 sebelah timur nih. Ada 3 plences dulu di sini nih yang merana. Alhamdulillah kita terselamatkan. Batangnya udah mulai besar nih. Barakallah. Sama itu tuh. 1, 2, 3. Sekarang udah mulai normal teman-teman. Larikan 13, lanjut larikan 14. SW02 bibit asli dari Cilacap. Ini lumayan bongsor. SW02 bibit asli dari Cilacap. Memang rumput cepat tumbuh ya. Sebulan dibersihkan, sebulan lagi udah mulai tumbuh teman-teman. Nah ini buktinya nih. Di sini udah rutin ya dibersihkan rumputnya. Sekitar 2 bulan sampai 3 bulan sekali kita bersihkan gulma atau rumputnya. Larikan 14, lanjut larikan 15. Larikan 15 ini campuran ya. Ada SW02 dan SW01. Dan ini SW02 3 plences, 1, 2, 3. Larikan 15. Nah, ini yang tinggi nih. SW02 paling bongsor, mudah-mudahan segera buah. Ini. Larikan 15. SW02. Mantap. Ini udah waktunya semprot ya, banyak hamanya ini.
Ini SW01 ya, graftingan sendiri, ada 3 plences, 1, 2, 3. Ini subur nih, SW01 ini, graftingan sendiri, mantap. Wes, jos, barakallah. SW01 graftingan sendiri, tarikan 15 juga, paling timur. Udah mulai subur ya, bagus ya. Tuh udah mulai tumbuh tunas daun baru, mantap. Terus diberi pupuk NPK 1616, Karatibas beloni, magnesium sulfat, dan KNO3 merah. Jos, alhamdulillah. Lanjut lagi 16 ya, SWY01. Sini juga ada graftingan sendiri, 3 plences, 1 ini, alhamdulillah udah mulai bagus. Mudah-mudahan segera tumbuh tunas daun baru. Harga 16, SW02, SW01 graftingan sendiri. Ini 2, sama yang sana 3. SW01 graftingan sendiri. Terus ada yang bibit asli dari Cilacap, 3 plences, teman-teman. Oh, ini besar juga nih. Mudah-mudahan segera bunga yang ini. Larikan 16. Sama yang ini nih, besar nih, cabangnya udah kompak. Larikan 16, tinggi udah sekitar 3 meter. Nah, ini yang graftingan sendiri ya, SWY01, larikan 16, paling barat. Kemudian lanjut larikan 17 ya, larikan terakhir alpukat seperti rokaat sholat, paling barat tuh, mantap, alhamdulillah. Kemudian ini larikan 17 SW01, bibit asli dari Cilacap. Kita lihat batangnya ya, ini selalu saya lihat batangnya besar. Mantap, terus kokoh. SWY01, larikan 16. Nah, ini tinggal dibersihkan rumputnya ya. Kalau udah bersih bisa maksimal lagi nih pertumbuhannya. Tarikan 17, SWY01 graftingan sendiri. Sorry, bibit asli dari Cilacap. Ini terakhir paling timur, SWY01, bibit asli dari Cilacap. Kemudian itu Sikaya Jumbo. Kita lanjut ya sini ya. Ini ada sirsat juga sedang berbuah, cuma beberapa kali rontok. Ini sirsat madu, mudah-mudahan buahnya lengket ya. Nah, itu kelengkeng pangpet. Oh, udah, mudah-mudahan. Nah, ini perlu di booster untuk bisa berbuah teman-teman. Kalau nggak di booster nggak bisa berbuah nih kelengkeng pangpet nih. 1 dompol bisa 5 kilo infonya. Kita buktikan aja nanti ya. Udah dikasih ring penyiraman juga. Kemudian ini yang baru ya, tanaman baru ya, ada 4 plences ya. Ada mangga keojai sedang tumbuh tunas baru, alhamdulillah. Kemudian matoa ya. Kemudian leci kom dataran rendah, dan mamai sapote ya, jenis lorito. Ini ditanam tanggal 8 Februari 2026. Ini sudah masuk bulan kedua, hampir 2 bulan pas nih, tanggal 8 April
2026. Ini tumbuh tunas daun baru ya, kemarin waktu tanam belum ada tunas daun barunya. Alhamdulillah ternyata cocok ya. Ini matoa. Mangga Kyojai. Kemudian ini lecicom, alhamdulillah tumbuh tunas daun baru juga. Tinggal pembersihan rumput ya, sama pendangiran. Dan ini Mamai Sapote jenis Lorito. Ini yang paling populer infonya ya. Saya pangkas pucuknya supaya tumbuh percabangan tunas daun baru. Alhamdulillah ini saya pangkas, hanya sampai sebulan tumbuh tunas daun baru. Nanti kita pelihara ya supaya dia bercabang. Nih, Mamai Sapote Lorito ini sejahtera, yang manis ini infonya ya, yang manis. Buahnya besar nih, bisa 2 kilo infonya. Mamai Sapote Lorito. Lanjut ya, kita ke nangka merah yang sudah berumur masuk tahun ketiga. Ini bersamaan dengan durian musangking tanamnya dan sudah belajar buah yang ini. Yang itu belum, yang ini udah cuman rontok beberapa kali ya. Nih, mudah-mudahan tahun ini bisa berbuah dan bisa dipanen teman-teman. Ini nangka merah, kemudian yang ini teman-teman. Ini adalah, nah itu durian duri hitam blackthorn, dan itu durian super tembaga. Nanti kita lihat dari dekat. Kita coba review dari sini. Layoutnya seperti apa teman-teman. Ini arah utara teman-teman. Utara. Ini nangka merah. Mudah-mudahan nanti berbuah lagi teman-teman. Ini juga percabangannya udah kompak. Nangka merah ini. Mudah-mudahan bisa segera buah. Lanjut ya. Ini kita ke durian blackthorn, duri hitam. Alhamdulillah ini duri hitam sedang tumbuh tunas daun baru. Barakallah. Kemarin sempat rontok karena saya pupuk dengan magnesium sulfat dan KNO3. Saya pendam dan nggak segera saya siram. Jadi kelihatannya kepanasan. Karena waktu itu panasnya juga tinggi teman-teman ya. Dan hujannya jarang ya. Alhamdulillah ini sudah muncul tunas daun baru dan daunnya udah mulai menghijau. Karena saya ubah ya tekniknya kemarin ya. Setelah saya pupuk dengan magnesium sulfat 2 sendok, KNO3 merah 2 sendok, langsung saya kocor air ya, siram dan diaduk sehingga langsung larut pupuk magnesium sulfat dan KNO3 dan langsung diserap oleh akar tanaman. Jadi sepertinya seperti itu cara yang paling efektif teman-teman. Ini terbukti ini langsung keluar tunas daun barunya nih dan normal nih, alhamdulillah. Durian blackthorn, duri hitam, mantap. Ini di MDPL, elevasi sekitar 125-130 MDPL. Ternyata cocok keempat jenis durian, baik musangking, kemudian bawor, blackthorn atau duri hitam, dan super tembaga. Yang penting perawatannya, pelakuannya sesuai SOP teman-teman. Oke, nanti kita gemburkan ya habis ini ya. Dan ring penyiraman udah dibuat. Ini bisa ini diameternya bisa sekitar 3 meter ya yang ini ya. Ini juga 2,5 sampai 3 meter. Alhamdulillah. Kita persiapkan untuk menghadapi bulan kemarau sehingga penyiramannya bisa maksimal teman-teman. Ini terakhir, ini bibit durian super tembaga. Ini asli Bangka ya durian ini ya. Mudah-mudahan cocok juga nih di sini. Kita lihat.
ini sepertinya mau keluar tunas baru, cuman nggak segera mekar gitu ya. Nah, mudah-mudahan selesai pupuk dengan magnesium sulfat dan KNO3 merah bisa segera mekar pucuk daunnya. Nah, ini udah lama teman-teman ya, nggak segera mekar ya pucuk daunnya ya. Mudah-mudahan segera mekar. Amin 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 amin. Durian super tembaga, umur sekitar 14 bulan atau masuk bulan ke-15, karena ini ditanam tanggal 25 Januari tahun 2025. Sekarang tanggal 26 Maret 2026, udah masuk bulan ke-3. Durian super tembaga dari Bangka, mantap. Mudah-mudahan bisa hibur ya Allah. Habis ini kita dangir ya. Oke, kita lihat view-nya dari sini. Ini arah utara. Ini arah barat. Nah, ini nanti yang di selatan ini sudah saya tebangi pohon jatinya, nanti saya tanam juga dengan durian, dan sudah saya ukur ya, ini bisa muat, bisa ditanami durian sekitar 9 plences dengan jarak tanam 10 kali 10 meter teman-teman. Sehingga nanti insya Allah tanaman durian saya di lokasi yang 1 hektar ini bisa berjumlah 40 plences, 40 plences durian dengan 4 varietas: durian musangking, bawor, black tom atau duri hitam, dan super tembaga. Kemudian alpukatnya nanti setelah saya tanam yang sebelah timur bisa berjumlah 200 plences totalnya di luasan 1 hektar ini. Jadi nanti ke depan mudah-mudahan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan udah bisa tertanami di tanah ini dengan total tanaman alpukat 200 plencesan, 200-an plences, kemudian tanaman durian 40 plences. Oke teman-teman, hingga nanti kita fokus mengelola di lahan yang luasnya 1 hektaran ini teman-teman. Mantap, mudah-mudahan besok ini jadi lokasi wisata petik buah di Pulau Madura. Amin amin ya rabbal alamin. Yang penting menurut saya teman-teman, kuncinya adalah kita sabar, konsisten ya, dan perawatan sesuai dengan SOP teman-teman. Itu kuncinya menurut saya. Tetap semangat teman-teman, insya Allah dengan bismillah, berikhtiar semaksimal mungkin, fokus, all out, dan perawatan sesuai SOP, insya Allah kita bisa dan sukses. Jangan menyerah. Bismillahirrahmanirrahim, pasti bisa.
Durian Sangking. Ini arang sekam teman-teman, kita persiapkan barangkali nanti dibutuhkan ya untuk penggemuran supaya porositasnya bagus. Demikian ya teman-teman semua ya, hasil review kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 26 Maret 2026. Kita insya Allah bertemu di lain kesempatan dengan nuansa yang lebih semangat lagi dan lebih barokah lagi. Tetap semangat teman-teman. Insya Allah kita bisa sukses berkebun teman-teman. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2026. Langsung dari TKP Pulau Madura, Pamekasan, Desa Tuko Timur, dengan ketinggian elevasi 125-130 mdpl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.